Hai pemirsa Dibacain Buku. Kali ini kita akan membahas rekomendasi 10 buku yang dapat meningkatkan level hidupmu. 10 buku ini kami bahas secara ringkas untuk memberikan gambaran bagaimana buku-buku ini akan mengubah dan mengangkat hidupmu ke level yang berbeda. 10 buku tersebut antara lain: pertama, Hyperfocus oleh Chris Bailey. Kedua, The Thing You Can See Only When You Slow Down oleh Hae-Min Sunim. Ketiga, The Compound Effect oleh Darren Hardy. Keempat, Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman. Kelima, The Almanac of Naval Ravikant. Keenam, Good Vibes, Good Lives oleh Vex King. Ketujuh, Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles. Kedelapan, Atomic Habits oleh James Clear. Kesembilan, The Power of Your Subconscious Mind oleh Joseph Murphy. Dan kesepuluh, The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Mari kita bahas satu persatu. Buku 1, Hyperfocus oleh Chris Bailey. Buku Hyperfocus oleh Chris Bailey membahas tentang cara mengelola perhatian dan fokus dalam kehidupan modern yang penuh dengan distraksi. Bailey menjelaskan bahwa hyperfocus adalah kemampuan untuk sepenuhnya terfokus pada satu tugas dengan intensitas yang tinggi. Sementara di sisi lain, pengalaman berlawanan yang disebut dengan scatter focus memungkinkan kita untuk melepas kontrol dan membiarkan pikiran kita melayang untuk menciptakan ide-ide kreatif. Bailey menunjukkan bahwa hyperfocus dan scatter focus adalah dua sisi dari satu koin, dan kita perlu mengembangkan keduanya untuk menjadi lebih efektif dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan berbagai strategi untuk mengembangkan kemampuan hyperfocus, seperti memilih salah satu tugas penting untuk dikerjakan setiap hari, menghindari gangguan digital, dan menentukan waktu fokus yang tepat. Bailey juga menjelaskan cara mengembangkan kemampuan scatter focus, termasuk berjalan-jalan atau beristirahat selama beberapa menit setelah bekerja pada tugas yang intens. Scatter focus membantu kita untuk memperkuat kemampuan kreatif dan menjaga pikiran tetap segar. Buku 2, The Thing You Can See Only When You Slow Down oleh Hae-Min Sunim. Buku The Thing You Can See Only When You Slow Down atau Hal yang hanya bisa kamu lihat ketika kamu melambat oleh Hae-Min Sunim adalah buku tentang hidup yang disajikan melalui sudut pandang seorang biksu Buddha Korea. Dalam buku ini, Hae-Min Sunim mengajarkan bahwa hidup adalah tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri sendiri, dan cara melakukannya adalah dengan melambat dan merenung. Buku ini terdiri dari beberapa bab pendek yang masing-masing membahas topik yang berbeda, seperti kesederhanaan, kasih sayang, kehilangan, dan ketakutan. Hae-Min Sunim menggunakan cerita dan kutipan yang menginspirasi untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep ini. Hae-Min Sunim mengajarkan bahwa hidup yang berarti tidak selalu tentang mencapai tujuan yang besar atau menjadi orang yang paling sukses. Sebaliknya, itu adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menikmati secangkir teh atau berjalan-jalan di taman. Buku ini juga membahas pentingnya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Misalnya, dengan menemukan keindahan dalam kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Hae-Min Sunim juga menjelaskan bagaimana meditasi dapat membantu kita menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan cara untuk menghadapi kesulitan dan kekhawatiran dalam hidup. Buku ketiga, The Compound of Effect oleh Darren Hardy. Buku The Compound Effect oleh Darren Hardy membahas tentang kekuatan kebiasaan kecil yang terakumulasi seiring waktu untuk menciptakan hasil besar dalam hidup. Menurut Hardy, kesuksesan bukanlah hasil dari aksi herois yang sporadis, tetapi lebih dari sekumpulan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Buku ini terdiri dari beberapa bab, masing-masing membahas tentang topik yang berbeda, seperti pengaturan tujuan, fokus, disiplin, dan waktu. Hardy mengajarkan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu kita mencapai tujuan besar, dan bahwa kesuksesan adalah proses bertahap yang memerlukan kesabaran dan ketekunan.
Hardy juga membahas pentingnya membuat perubahan kecil dalam hidup kita untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dia menekankan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menghemat uang atau membaca setiap hari dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita seiring waktu. Buku ini juga memberikan saran praktis tentang cara mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif dan positif dalam hidup kita, seperti membuat jadwal harian, menentukan prioritas, dan mengelola waktu dengan efektif. Buku keempat, Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman. Buku Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman membahas tentang konsep kecerdasan emosional dan pentingnya memiliki keterampilan emosional yang baik dalam kehidupan kita. Goleman mengajarkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan menggunakan emosi dengan tepat, dan bahwa hal ini dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam kehidupan. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas topik yang berbeda seperti kesadaran diri, pengaturan emosi, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman mengajarkan bahwa memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik, dan dapat membantu kita mengelola hubungan dengan lebih efektif. Goleman juga membahas tentang dampak dari kecerdasan emosional dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pekerjaan, hubungan pribadi, dan kesehatan. Dia menunjukkan bahwa memiliki kecerdasan emosional yang baik dapat membantu seseorang menjadi pemimpin yang lebih efektif, memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Buku ini memberikan saran praktis tentang cara mengembangkan kecerdasan emosional, seperti dengan mengembangkan kesadaran diri, mengatur emosi dengan baik, dan meningkatkan empati dan keterampilan sosial kita. Goleman juga menekankan pentingnya untuk terus mengembangkan kecerdasan emosional kita sepanjang hidup kita. Buku kelima, The Almanac of Naval Ravikant. Buku The Almanac of Naval Ravikant adalah sebuah kumpulan kutipan, pemikiran, dan saran dari Naval Ravikant, seorang pengusaha dan pemikir Silicon Valley yang terkenal. Buku ini berisi berbagai topik mulai dari filosofi hidup hingga bisnis dan investasi. Buku ini terdiri dari beberapa bagian, masing-masing membahas topik yang berbeda seperti kebahagiaan, kesuksesan, kebebasan finansial, dan filosofi hidup. Naval menekankan pentingnya mengembangkan pola pikir yang positif, memfokuskan diri pada tugas-tugas yang penting, dan menemukan tujuan hidup yang jelas. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah tentang pentingnya membangun kebebasan finansial, dengan menekankan pada pentingnya mengembangkan penghasilan pasif dan menjaga pengeluaran yang terkontrol. Naval juga memberikan saran tentang cara berinvestasi dan mengelola uang dengan bijak. Selain itu, Naval juga membahas tentang pentingnya menjadi pribadi yang berkontribusi dalam masyarakat, dengan menekankan pada pentingnya mengembangkan kebaikan hati, membantu orang lain, dan berkontribusi pada dunia. Buku ini memberikan pandangan yang inspiratif dan praktis tentang cara hidup yang baik, sehat, dan produktif. Naval menekankan bahwa kesuksesan dalam hidup adalah tentang menjalani hidup dengan etos kerja keras, tekad yang kuat, dan sikap positif, serta menjadi pribadi yang berkontribusi pada dunia. Buku ke-6, Good Vibes, Good Lives oleh Vex King. Buku Good Vibes, Good Lives oleh Vex King membahas tentang cara mengembangkan pikiran positif dan menciptakan hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Buku ini terutama berfokus pada konsep hukum tarik-menarik yang mengajarkan bahwa pikiran dan emosi positif dapat menarik pengalaman positif dalam hidup kita. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas topik seperti menemukan tujuan hidup, mengatasi rasa takut dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita. Vex King memberikan saran praktis tentang cara mengembangkan pola pikir positif, termasuk dengan berlatih meditasi, berolahraga secara teratur, dan menciptakan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri, serta memperbaiki hubungan dengan orang lain. Vex King menekankan pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan menghargai keunikan setiap individu.
Buku ini juga memberikan saran tentang cara mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental kita. Fleksing mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Buku ketujuh, Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles. Ikigai adalah sebuah buku yang membahas tentang filosofi Jepang yang dikenal dengan istilah Ikigai atau alasan hidup. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tujuan atau alasan hidup yang unik, dan menemukan Ikigai ini dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tentang bagaimana menemukan Ikigai dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Buku ini juga membahas tentang bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, serta memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan kita. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah tentang pentingnya menemukan tujuan hidup yang jelas dan memperbaiki keseimbangan dalam hidup. Penulis menekankan bahwa menemukan Ikigai dapat membantu seseorang untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup dan membantu mengatasi perasaan kekosongan dan kebingungan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan menghargai kehidupan yang kita miliki, serta pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Penulis memberikan saran tentang cara mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidur kita, serta memperbaiki pola makan dan olahraga. Buku ke-8, Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits adalah sebuah karya James Clear yang membahas tentang bagaimana mengembangkan kebiasaan positif dan membangun pola hidup yang lebih baik. Buku ini juga membahas tentang bagaimana mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif dan menciptakan perubahan kecil yang signifikan dalam hidup kita. Buku ini memperkenalkan konsep kebiasaan atomik, yaitu kebiasaan kecil yang dapat menghasilkan perubahan besar dalam hidup kita. James Clear mengajarkan bahwa kebiasaan yang dibangun secara teratur dan konsisten dapat membantu kita mencapai tujuan dan menciptakan hidup yang lebih baik. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah tentang pentingnya menentukan tujuan yang jelas dan mengembangkan sistem untuk mencapainya. James Clear menekankan bahwa sistem yang baik dapat membantu kita menjalankan kebiasaan yang positif secara otomatis, sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengelola waktu dan energi kita dengan bijak, serta mengatasi rintangan yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. James Clear memberikan saran praktis tentang cara menghilangkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik, serta cara mengatasi godaan dan frustasi yang dapat menghambat kemajuan kita. Buku ke-9, The Power of Your Subconscious Mind oleh Joseph Murphy. The Power of Your Subconscious Mind adalah sebuah buku karya Joseph Murphy yang membahas tentang kekuatan pikiran bawah sadar kita dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tentang bagaimana pikiran bawah sadar kita mempengaruhi tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Joseph Murphy mengajarkan bahwa pikiran bawah sadar kita dapat diprogram dan dikontrol untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah tentang kekuatan pikiran positif dan visualisasi. Joseph Murphy menekankan bahwa pikiran positif dan visualisasi dapat membantu kita mencapai tujuan kita dengan lebih mudah dan efektif. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya memfokuskan pikiran kita pada hasil yang diinginkan, bukan pada kekhawatiran dan kecemasan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengontrol pikiran kita dan membangun kepercayaan yang kuat. Joseph Murphy memberikan saran tentang cara mengubah pola pikir negatif menjadi positif, serta cara memprogram pikiran bawah sadar kita untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Buku ke-10, The Psychology of Money oleh Morgan Housel. The Psychology of Money adalah sebuah karya Morgan Housel yang membahas tentang hubungan antara psikologi dan keuangan. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tentang perilaku manusia dalam mengelola keuangan dan bagaimana pola pikir dan emosi mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah tentang pentingnya mengubah pola pikir tentang uang. Morgan Housel menekankan bahwa kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup tidak hanya bergantung pada jumlah uang yang dimiliki, melainkan juga pada cara kita memandang
dan mengelola uang tersebut. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memiliki rencana keuangan yang jelas dan konsisten. Morgan Housel memberikan saran tentang bagaimana merencanakan keuangan secara efektif, mengelola resiko, dan memilih investasi yang tepat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami sejarah dan teori ekonomi, serta cara kerja pasar keuangan. Morgan Housel memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi dan pasar keuangan bekerja, serta cara mengambil keputusan investasi yang tepat berdasarkan pemahaman tersebut. Demikian rekomendasi 10 buku yang dapat meningkatkan level kehidupan kita. Semua buku ini akan kami bahas satu persatu dalam playlist 10 Book to Level Up. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku-buku menarik ini, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembahasan buku-buku oleh Dibacain Buku. Sampai jumpa.